Home. Selain itu, di Pinhome, kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome. Layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Selamat Academy bersama Millennium City. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azia yang akan menjadi MC pada webinar Property Academy malam hari ini. Nah, teman-teman PINS di sini pasti tahu kan apa itu Property Academy? Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, aku bisa kasih tahu dulu nih, sekiranya apa sih itu Property Academy. Jadi, Property Academy sendiri merupakan bentuk inisiatif dari Pinhome yang bisa menjadi media wadah pembelajaran untuk teman-teman yang tentunya ingin memperdalam mengenai dunia properti. Kira-kira kenapa ya penting banget buat kita bisa memperdalam dan mengenal seputar dunia properti? Jadi, menurut data survei yang pernah dilakukan oleh tim Property Academy, hanya terdapat 18% calon pembeli yang memiliki pengetahuan cukup sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memilih dan membeli suatu properti. Padahal kalau kita pikir lagi ya, harga atau nominal dari suatu properti itu kan nggak main-main, bisa ratusan hingga miliaran ya, Pins.
Nah, maka dari itu ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi. Nah, di sini Property Academy hadir sebagai solusi dan juga jawaban atas keresahan tersebut. Kira-kira keuntungan apa aja yang didapat oleh member Property Academy ya? Jadi Pins, setelah nanti teman-teman mendaftar, teman-teman akan di-invite ke suatu grup komunitas di WhatsApp dan juga Telegram. Nah, melalui grup tersebut akan ada banyak informasi-informasi menarik seputar properti yang akan didapatkan oleh teman-teman semua. Dan selain itu juga, teman-teman bisa mendapatkan akses eksklusif untuk konsultasi dengan para property expert. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan early access terkait informasi promosi dan juga properti eksklusif dengan para pihak yang tentunya bekerja sama dengan Pinhome. Di samping itu juga, teman-teman bisa mendapatkan eh, akses untuk bisa mengikuti kelas-kelas edukasi gratis mengenai properti, dan terakhir yang menariknya juga teman-teman bisa pastinya memperluas koneksi kepada sesama penggiat properti untuk saling berbagi pengalaman dan juga insight seperti itu. Nah, informasi terakhir nih untuk teman-teman semua, Pinhome sekarang ini udah punya aplikasi yang tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Teman-teman tinggal search aja nih Pinhome, nanti tinggal di-download. Ini cocok banget buat teman-teman yang sekarang ini lagi nyari hunian, karena di aplikasinya ada banyak sekali fitur yang bisa diatur menyesuaikan dengan preferensi teman-teman semua. Mulai dari budget, lokasi, opsi pembayaran, dan masih banyak fitur preferensi lainnya. Selain itu juga, bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan servis untuk rumah huniannya, nggak usah khawatir karena di aplikasi Pinhome juga ada fitur Pinhome Home Service. Bagi teman-teman yang membutuhkan home cleaning, cuci AC, bersih-bersih dengan disinfektan, atau mungkin massage juga bisa banget ada di dalam fitur Pinhome Home Service. Jadi langsung aja download dan rasakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Oke deh. Nah, informasi terakhir juga nih, aku pengen ngasih tahu teman-teman, lebih tepatnya minta tolong sih, untuk bisa turut ikut survei yang sekarang ini sedang diadakan oleh tim Pinhome. Jadi sekarang ini tim Pinhome sedang mengadakan suatu survei yang membutuhkan responden. Nah, untuk teman-teman semua bisa langsung klik link yang ada di kolom chat untuk bisa memenangkan hadiah juga nih bagi responden yang beruntung. Oke deh. Nah, perlu di note juga bahwa pengisian surveinya ini bisa hingga sampai tanggal 28 Desember ya. Jadi langsung aja diklik untuk turut ikut berpartisipasi dan siapa tahu bisa memenangkan hadiah juga. Oke deh. Nah, itu tadi dia informasi seputar Property Academy dan aplikasi Pinhome. Sekarang kita akan masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, yaitu webinar Property Academy. Nah, webinar Property Academy pada malam hari ini tentunya akan seru banget, akan menarik banget, karena tema yang kita bahas pada malam hari ini yakni seputar millennials mulai investasi sekarang atau nanti. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang sekiranya masih ingin baru-baru mulai gitu ya, nyoba-nyoba untuk investasi. Buat teman-teman milenials yang sedang giat-giatnya nabung dan bekerja, nah ini cocok banget nih. Oke deh. Selain itu juga, selain tema kita yang menarik, pada malam hari ini kita ditemani oleh dua speakers yang pastinya juga akan memberikan banyak sekali insight mengenai tema kita, yakni yang pertama ada Kak Vina Yanastri dari tim Pinhome dan juga Pak Lukas Hundono dari tim Millennium City. Oke deh. Nah, pasti teman-teman di sini juga udah pada penasaran kan, kira-kira informasi apa nih yang akan di-share oleh para speakers kita pada malam hari ini. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang speakers kita yang pertama, yakni Kak Vina Yanastri, untuk bisa langsung memaparkan materi seputar tema kita pada malam hari ini. Nah, aku juga ingin mengingetin untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom Q&A untuk nanti kita sama-sama bahas ya di akhir sesi tanya jawab. Oke deh, kepada Kak Vina, dipersilakan Kak untuk langsung memaparkan materi. Oke, thank you Zi. Halo semua, selamat malam teman-teman. Hari ini kita bahas tentang investasi properti untuk milenial khususnya. Aku nggak akan lama untuk pemaparan materinya karena memang kita nanti lebih interaktif ya sesinya. Oke, jadi sebenarnya gini, ketika
millennials mau membeli properti atau ada rencana nih mau pembelian properti, kadang ada hal-hal yang menjadi pikiran millennials nih, atau menjadi pikiran teman-teman ketika mau beli properti, aduh, kira-kira kalau kondisi seperti ini gimana ya? Atau bisa kita sebut tantangan-tantangannya tuh apa aja kalau mau beli properti, khususnya untuk milenial. Yang pertama itu ketika dihadapi dengan keadaan si milenial ini atau orangnya ini, dia belum ada pekerjaan tetap, sehingga belum ada pendapatan tetap. Belum ada pekerjaan tetap ini artinya berbeda sama yang belum memiliki pekerjaan ya. Jadi udah ada pekerjaan, tapi dia bukan karyawan tetap. Dia misalkan freelancer, atau misalkan dia selebgram gitu ya. Tapi dia memiliki penghasilan setiap bulannya, cuma fluktuatif, naik turun gitu. Nah, kadang ketika berada di posisi itu, si milenialnya ini mundur atau malah menjadi kayaknya aku belum bisa deh mengajukan KPR, belum bisa beli properti kalau beli cash belum cukup, kalau KPR dari sisi banknya belum bankable, dipikirnya seperti itu gitu ya. Nah, ternyata setelah diperhatikan lagi, itu bukannya nggak bisa. Hal tersebut tetap kalian tuh tetap bisa ajukan KPR di bank, berikan bukti-buktinya bahwa aku freelancer loh di kliennya siapa, atau punya kontraknya di mana aja. Terus penghasilannya juga bisa tercermin di buku rekeningnya atau di mutasi rekeningnya itu tercermin di situ ada penghasilan masuk berapa. Nah, itu tetap bisa diproses KPR-nya di bank. Jadi jangan mundur ketika menghadapi posisi tersebut. Terus yang kedua, biasanya tantangannya itu ada di lokasi. Karena milenial ini kan kita tahu mobilitasnya cukup tinggi dari tempat tinggalnya, terus ke kantor, belum lagi meeting klien di luar, terus juga atau kita mau nongkrong gitu ya sama teman-teman, mau jalan. Nah, pengennya itu posisinya atau tempat tinggalnya itu deket dari mana-mana atau di pusat kota. Nah, ketika mencari properti, si rumahnya ini udah cukup tinggi di pusat kota. Kalau misalkan budgetnya tidak mencukupi, akan sangat lebih baik dan kamu memang tetap pengen lokasinya maunya di sini nih, maunya di daerah Jakarta Pusat gitu ya. Berarti kamu bisa alihkan atau bisa cari propertinya berupa apartemen. Karena apartemen itu amat sangat terjangkau harganya, khususnya untuk milenial. Dan juga udah full, udah all in di situ semuanya. Udah dari segi fasilitasnya juga sudah cukup lengkap gitu. Jadi jangan terhambat karena masalah harga rumah yang udah cukup tinggi, terus jadinya nggak jadi beli properti deh. Gitu. Jadi mundur lagi. Jadinya makin lama waktunya kamu untuk memiliki properti. Terus yang berikutnya lagi yang menghambat itu adalah di gaya hidup. Ini coba pasti banyak banget yang penghasilannya banyak keluar untuk di gaya hidup, untuk di traveling, jalan-jalan, traveling jalan-jalan sama ya, maksudnya traveling, nongkrong gitu ya, hangout sama teman-teman, ngopi-ngopi, itu juga lumayan banyak. Total-total kalau dihitung dalam sebulan pengeluarannya lumayan banget. Jadi penghasilannya ini nggak dimaksimalkan untuk menabung. Udah banyak keluar untuk jalan-jalannya, untuk jajan-jajannya, sehingga penghasilannya dihitung-hitung loh kok nggak menghasilkan apa-apa ya, gajinya atau income-nya habis gitu aja, nggak berasa. Dan yang berikutnya lagi, tantangannya itu ada di mindset-nya kita sendiri. Karena ada orang yang berpikiran bahwa rumah atau papan gitu ya, bukan salah satu kebutuhan primer. Kenapa? Karena yang pertama mikirnya, oh ya masih bisa ngontrak, nggak apa-apalah, belum beli nggak usah beli properti, nggak usah beli rumah, ngontrak aja, nyewa aja. Nah, itu bukannya salah ya. Ketika kamu memilih untuk sewa properti, ketika kamu memilih untuk kontrak gitu ya, ngontrak rumah atau sewa apartemen, itu bukannya salah, nggak apa-apa, itu dibolehkan. Tapi tetap kamu sembari lagi sewa properti, sisihin juga tabungannya, income-nya untuk membeli properti. Karena kita nggak mau kan sampai masa tuanya nanti, sampai udah pensiun, masih ganti-ganti kontrakan, masih pindah-pindah kontrakan, masih cari-cari kontrakan, dan itu juga butuh waktu yang cukup panjang juga ya untuk pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Jadi ini tantangan ya, bukan berarti hambatan. Ini bisa dilewatin, jadi ketika kamu menghadapi keempat hal ini, yang tadi aku bilang, ini semua bisa dilewatin, ada jalannya. Jadi ketika kamu mau saat ini belum bisa nih beli properti, bisanya
baru nyewa aja, bisa nyewa apartemen aja atau nyewa rumah aja, nggak apa-apa. Berarti kamu sambil nabung. Carilah properti yang sewanya lebih ringan, jadi kamu masih ada selisihnya uang kamu untuk membeli properti di masa nantinya gitu ya, dikumpul-kumpulin, ditabung baru nanti beli properti. Gitu. Oke, boleh next. Yang selanjutnya adalah kalau kamu nih udah melewati tantangan tersebut, udah yakin, udah saklek nih untuk beli properti, apa aja yang perlu dipastiin sebelum menentukan properti yang pengen kamu miliki. Yang pertama, kamu tentuin dulu target tahun kapan kamu mau beli properti. Jadi misalkan ketika kamu beli properti, rencananya 3 tahun lagi aku harus udah punya properti nih, harus udah punya aset gitu ya. Nah, nanti nih asetnya ini rencananya gimana? Kira-kira 3 tahun lagi sudah menikah atau belum? Terus nanti akan tinggal sama siapa di sana? Atau memang masih mau belum menikah 3 tahun lagi, berarti masih single, propertinya bisa disesuaikan ukurannya. Terus rencana karirnya, kira-kira nanti mau berkarir di mana? Masih di kota yang sama atau enggak? Jadi udah dipikirin juga nih, masa nantinya 3 tahun ke depan ini seperti apa? Lalu tentukan juga tujuan kamu untuk membeli properti. Yang pertama, kamu membeli properti ini memang untuk hunian atau untuk investasi tok gitu ya. Sebenarnya gini, ada orang yang bingung loh, kan rumah walaupun untuk hunian bisa juga untuk investasi. Benar, bisa. Ketika kamu beli rumah, ketika kamu beli aset, properti, kamu tempatin, itu juga nanti akan menjadi investasi kamu di masa yang akan datang. Bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Itu capital gain juga akan lebih tinggi. Tapi kalau memang kamu rencana beli properti sekarang, benar-benar pure untuk investasi aja, artinya kamu mau mendapatkan cash flow base dari properti, dari aset yang kamu miliki. Gimana caranya? Bisa disewain. Kalau misalkan untuk investasi, enaknya properti yang jenisnya seperti apa ya? Tipenya seperti apa? Lokasinya di mana? Terus kalau mau disewain, sewainnya ke siapa? Jadi udah ada targetnya. Kalau mau disewain, baiknya di lokasi yang memang dekat perkantoran atau dekat kampus. Jadi udah tahu siapa ya kira-kira yang bakalan nyewa di tempat di properti kita, di aset kita tersebut. Lalu berikutnya, jangan lupa mulai melakukan riset jenis dan juga harga properti. Walaupun kamu beli propertinya masih 3 tahun lagi, boleh banget loh dilakukan riset harga rumahnya dari sekarang, terus juga udah mulai hitung-hitung kira-kira kalau misalkan 3 tahun lagi dengan rumah nih sekarang harganya misalkan 500 juta, 600 juta gitu ya, atau apartemen harga 600 juta. Berarti 3 tahun lagi aku harus mengumpulkan berapa ya, bisa untuk DP dikumpulin berapa. Karena kita tahu ya, 3 tahun lagi aset atau harga properti akan nambah lagi, akan tinggi lagi. Tapi dari hitungannya sekarang kita udah dapat gambaran berapa yang harus kita siapin. Lalu kira-kira nanti huniannya ini mau ditinggalin untuk jangka pendek atau jangka panjang, untuk keluarga atau sendiri, itu juga harus diperhatikan. Jadi membeli properti untuk sebagian orang bisa aja cuma 1 kali, gitu ya, atau orang lain juga bisa berkali-kali. Tapi ketika kamu mau beli properti untuk ditinggalin, tetap jadikan properti ini juga investasi. Jadi tetap dipikirin nih, oh nanti dalam waktu 10 tahun lagi harganya akan lebih meningkat. Tuh. Oke, boleh tolong next. Nah, ini adalah faktor-faktor yang penting yang menjadi kriteria ketika kamu mau membeli properti. Apa aja yang perlu kamu perhatiin ketika mau beli properti? Jangan cuma mikirinnya, oh maunya propertinya di dekat kantor, tapi nggak mikirin lagi yang lainnya. Jadi yang pertama itu ada di lokasi. Lokasinya mau di mana? Di dekat apa? Misalkan dekat kantor, tadi yang contoh pertama. Terus juga yang berikutnya adalah kamu juga harus perhatikan luas tanah dan bangunan dengan kebutuhan yang kamu miliki. Kalau kamu mau tinggal sama keluarga, ya udah berarti disesuaikan luasnya yang sebesar apa yang mencukupi untuk ruang gerak seluruh anggota keluarga. Lalu fasilitasnya. Fasilitas ini sebagian orang memang nggak terlalu nganggep penting ya. Tapi banyak juga yang ketika udah tinggal di sana, terus memiliki fasilitas-fasilitas yang ada dari rumahannya, dari gedungnya, kalau di apartemen gitu ya, itu menjadi nilai plus ketika kita tinggal di sana.
Jadi tetap harus diperhatikan di awal untuk fasilitas tersebut. Yang berikutnya lagi adalah aksesibilitas. Jadi misalnya kamu nggak bisa nih dapat rumah atau properti yang dekat sama kantor, karena harganya budgetnya nggak mencukupi. Berarti kamu harus cari properti lain yang mungkin agak lebih jauh, tapi aksesnya tetap mudah ke kantor. Jadi jangannya udah jauh, terus aksesnya itu merepotkan gitu ya, naik turun kendaraan umum, terus naik turun ojek online gitu, lalu gonta-ganti bis, itu kan juga repot. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa, budgetnya nggak mencukupi, bisa cari properti lain yang memang aksesnya mudah, dekat sama tol, jadi bolak-baliknya gampang. Lalu selanjutnya adalah lingkungannya. Jadi ketika kita survei, mau lihat-lihat rumah, mau lihat-lihat properti, lingkungannya ini udah sesuai belum sama kriteria yang kita pengen. Misalkan area terbukanya, lingkungan hijaunya, terus juga komunitas penghuninya juga itu sangat penting juga. Jadi kamu bisa survei, bisa ngecek juga ke penghuni yang udah tinggal di sana. Oke, boleh next. Nah, tadi kan kita udah mulai dari tantangan-tantangan ketika mau beli properti, terus juga udah yakin punya properti, udah yakin mau beli properti, udah tahu apa aja yang faktor-faktor penting ketika kita mau cari properti. Selanjutnya udah di tahapan ketika mau membayar. Opsi pembiayaannya tuh apa aja untuk membeli properti ini. Nah, ini ada 3 jenis opsi. Ada tunai keras, ada cash bertahap, ini bisa properti jenis pembiayaan ini untuk pembelian kepada developer, dan juga KPR. Nah, biasanya yang paling banyak menjadi pilihan para milenial itu adalah KPR. Kenapa? Karena KPR ini dia bisa jangka waktunya panjang. Tenornya itu bisa lebih panjang, sehingga cicilannya akan lebih ringan. Tapi cicilan ke developer ini bukan berarti nggak ringan, cicilan ke developer ini juga sangat meringankan kita ya. Jadi teman-teman ketika mau membeli properti dari developer, developer itu memberikan opsi yang namanya DP bertahap. Dan ini sangat membantu banget, jadi sangat menolong kita ketika kita mau beli properti, nggak usah ngeluarin biaya atau dana yang cukup besar di awal. Kalau kita mau beli rumah, terus kita bayar DP di awal, kan kita harus punya cash, kita harus punya ready cash untuk membayar DP tersebut. Tapi kalau kita ambil opsi DP bertahap ke developer, misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun gitu ya, itu akan lebih ringan. Jadi kita udah mulai nyicil, DP-nya nggak langsung full di awal dikeluarin. Lalu setelah DP-nya selesai, teman-teman bisa ambil opsi pembiayaannya, bisa juga cash bertahap ke developer, atau bisa juga langsung opsi KPR ke bank dengan tenor yang lebih panjang juga. Gitu. Jadi opsi pembiayaan itu sangat banyak banget, jadi jangan mundur. Bedanya kalau misalkan teman-teman mau beli rumahnya yang second, atau properti yang second, apartemen second, yang pembiayaannya atau pembayaran bukan langsung ke developer, itu opsinya hanya ada 2, cuma ada cash keras dan juga KPR. Tapi kalau teman-teman belinya itu dari developer, biasanya developer memiliki opsi yaitu cicilan kepada si pengembang atau ke developernya. Boleh tolong next. Nah, udah dapat nih, oke, planningku tetap deh 3 tahun lagi deh beli rumah, atau 3 tahun lagi deh beli aset, beli properti. Kamu mulai melakukan riset dana kamu, dana yang kamu miliki untuk kamu beli properti nanti 3 tahun lagi, dan juga kamu mulai mengatur strateginya. Gimana supaya target 3 tahun itu terpenuhi, supaya kamu tetap bisa beli properti dengan kondisi kamu yang sekarang. Misalnya saat ini tabungan kamu ada 30 juta. Terus untuk membeli properti nanti 3 tahun lagi, kamu butuh dana awal itu adalah 120 juta. Itu yang harus kamu siapin ya, total semuanya. Berarti ada gap sekitar 90 juta dari dana awal yang harus kamu siapin. Dan itu udah mulai kamu lakukan. Gimana caranya? Berarti kamu udah mulai harus nabung lagi, tambahin nabungnya. Hal yang nggak perlu gitu ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu-perlu banget mulai dikecilin. Jadi mulai dialihkan ke menabungnya. Terus juga selanjutnya
ini perhitungan untuk cicilan, untuk bayar cicilannya. Kalau tadi kan perhitungan untuk DP-nya atau dana awal yang harus disiapin, selanjutnya adalah untuk cicilannya. Setelah dihitung dengan harga propertinya dan plafon pinjaman ke bank, kira-kira cicilan KPR-nya adalah 3 juta. Saat ini income kamu per bulannya adalah 6 juta. Terus kamu udah punya nih, udah biasa nabung 2 juta per bulan, 2 juta per bulan, 2 juta per bulan. Jadi udah terbiasa ya ngeluarin uang 2 juta dari income yang kamu miliki. Berarti kamu masih punya gap 1 juta nih. Anggaplah yang 2 juta itu nanti dialihkan untuk bayar cicilan. Gimana caranya supaya bisa terpenuhi untuk membayar cicilan tersebut? Nanti nih ke depannya 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi pas kamu beli properti, udah mulai nyicil 3 juta per bulan, gimana ya? Berarti kamu harus menghemat pengeluaran. Atau bisa juga dengan meningkatkan pendapatanmu. Masih ada waktu 3 tahun loh, berarti masih bisa lah ya untuk mendapatkan tambahan, atau kamu bisa cari pekerjaan tambahan, terus juga mungkin juga income-nya atau gajinya juga udah naik juga 3 tahun lagi gitu ya. Itu juga akan membantu ketika kita mau merencanakan membeli properti. Jadi udah ada pegangan, udah yakin, udah terencana, oke dengan 3 juta per bulan bisa loh gitu untuk nyicilnya. Karena beneran tadi Lizzy bilang, ketika kita mau beli rumah atau membeli properti, harganya itu mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Lalu komitmen untuk mencicilnya itu bukan jangka waktu yang pendek, nggak kayak kita nyicil handphone, nggak kayak kita nyicil kendaraan ya. Kalau kendaraan bisa sampai 5 tahun maksimal. Tapi kalau untuk nyicil properti itu bisa sampai 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun juga bisa. Jadi kamu harus benar-benar yakin udah mulai terbiasa menabung tersebut untuk mengeluarkan uangnya, income-nya untuk bayar cicilan. Boleh, tolong next. Lalu ini adalah tips untuk membeli properti sebelum usia 30 tahun, terutama untuk para milenial. Jadi supaya kita bisa nih sebelum ya usia 25 tahun lah udah bisa beli properti. Mau propertinya itu nanti untuk ditempatin atau ternyata kamu mau sewain untuk mendapatkan income tambahan, terus juga untuk investasi. Yang pertama cari properti di area yang pinggir kota gitu ya, tapi yang masih berkembang. Jadi tetap harus mempertimbangkan akses juga dan juga transportasinya. Kalau memang kamu mau tempatin properti itu, berarti kamu harus pertimbangkan transportasi dari tempat tinggal kamu ke kantor dan bolak-balik. Seperti tadi aku bilang, jangan sampai ketika kamu udah beli properti, ternyata aksesnya lebih ribet, lebih gede ongkos juga, malah jadi besar pengeluarannya juga. Gitu. Jadi tetap dicari misalkan dekat sama stasiun kereta, jadi bolak-baliknya juga lebih ringan juga, lebih rendah ongkosnya. Yang kedua, bisa kamu membeli apartemen terlebih dahulu. Kalau memang kamu pengennya landed ya, pengennya rumah. Terus di usia sekarang sepertinya belum, misalkan budgetnya belum cukup untuk beli rumah, berarti kamu bisa untuk membeli apartemen dulu. Jadi harganya juga lebih terjangkau. Nanti suatu saat atau misalkan udah 4 tahun kamu udah menikah, misalkan udah mau pindah ke rumah, apartemen itu bisa kamu jual untuk tambahan DP ketika kamu mau beli rumah. Lalu selanjutnya adalah membeli apartemen atau rumah yang masih konsep atau land clearing, atau bisa juga inden bilangnya. Kenapa? Karena pertama masih bisa dapat harga promo. Masih dapat harga yang baru banget. Terus juga pilihan pembiayaannya juga lebih ringan. Karena apa? Ada yang cicilan DP tersebut. Jadi kamu lebih ringan untuk membayar di awalnya, nggak perlu gede langsung di awal. Itu adalah tips ketika kamu mau beli properti sebelum usia 30 tahun. Oke, boleh tolong next. Nah, ini nih yang suka, jangan sampai ini kejadian sama kita ya. Kesalahan ketika membeli properti di usia muda yang bisa bikin penyesalan. Yang pertama, nggak melakukan riset, nggak ngecek dulu, nggak riset sana sini, nggak survei, nggak ngelihat properti yang lain, nggak ngebandingin gitu ya, nggak compare. Jadi nanti pas udah beli, nyesel, kenapa nggak beli yang di sana aja ya, ternyata lebih bagus developernya, atau areanya juga lebih
terawat gitu. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Yang kedua, beli properti tanpa tujuan atau lebih kepada tekanan sosial. Jadi kayak disindir, si A udah punya rumah nih, umur segini, umur 23 udah punya rumah, kok kamu umur 25 belum punya rumah? Jangan sampai kayak ditekan seperti itu, ada tekanan sosial, sehingga kamu maksa untuk beli rumah tanpa memikirkan kemampuan dan juga hal-hal yang tadi aku sebutin gitu ya. Karena ini membeli properti untuk jangka panjang. Lalu ketika kamu beli rumah, beli properti, beli apartemen misalkan, dikeluarin habis-habisan, tapi kamu nggak punya tabungan, nggak punya investasi apa-apa lagi. Jadi dikeluarin habis-habisan duitnya, tapi kok nggak ada dana darurat. Itu juga jangan sampai terjadi. Yang selanjutnya adalah nggak ngecek kondisi keuangan dan nggak menyiapkan dana ekstra. Kayak yang tadi, makanya ketika kamu berencana untuk membeli properti 3 tahun lagi, kamu udah mulai mempertimbangkan berapa batasan maksimal cicilan yang bisa kita bayar dan berapa cicilan saat ini yang bisa kita bayar. Gitu ya. Jadi untuk beli properti ini adalah cicilannya 3 juta, tapi saat ini cuma bisa nyicil 2 juta. Berarti gimana nih caranya? Ini yang harus kamu persiapkan, ini yang harus kamu pikirin untuk mencapai pengeluaran 3 juta per bulan yang wajib untuk bayar cicilan tersebut. Terus selanjutnya adalah cuma mikirin jangka pendek, cuma mikirin ya udah deh beli aja yang penting rumahnya sekarang deh, udah yang penting bisa tempat tinggal aja rumahnya. Tapi lupa mikirin nanti kalau punya anak, terus sekolahnya di mana ya, jaraknya jauh, terus tinggalnya jauh dari mana-mana, ongkosnya juga lebih gede. Jadi cuma mikirin sekarang doang, nggak mikirin untuk jangka panjang, nggak mikirin untuk anggota keluarga yang lain. Gitu. Jadi makanya aku bilang pembelian properti itu adalah komitmen terpanjang ketika kamu mau membeli properti, karena cicilannya itu nggak bisa setahun, nggak bisa 2 tahun, bisa aja sih, tapi kan cicilannya akan lebih besar. Tapi kalau untuk milenial cicilannya itu bisa 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Jangan sampai selama 20 tahun itu kita merasa terbebani untuk membayar cicilan, jadinya nggak bisa hidupnya misalkan penghasilannya cuma keluar untuk cicilan dong, itu jangan sampai terjadi. Sekian dari aku, nggak terlalu banyak sih, ini cuma garis besarnya aja, jadi biar teman-teman juga udah bisa dapat gambaran juga ketika mau beli properti, terutama untuk para milenial. Ya, aku kembalikan lagi ke Zi. Thank you. Terima kasih banyak Kak Vina buat materinya. Tadi pastinya insightful banget ya teman-teman semua. Kita tadi udah dapat informasi seputar tantangan yang dihadapi itu sekiranya apa aja, terus juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan gitu saat ingin pertama kali berinvestasi, dan juga tips and tricks untuk bisa berinvestasi sebelum umur 30 tahun. Wah, itu menarik banget ya. Nah, karena kita udah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Vina, sekarang saatnya kita masuk ke sesi talk show bareng Pak Lukas Mundono, speakers kita yang kedua. Sekarang aku mau mengundang Pak Lukas nih. Halo, Pak Lukas. Halo, selamat malam semua. Malam, Pak Lukas. Ya, selamat malam. Malam. Nah, ya. Ini dia teman-teman semua speakers kita kedua, Pak Lukas Mundono dari tim Millennium City. Sekarang kita akan berbincang ya Pak, seputar investasi dan juga properti Millennium City itu sendiri gitu ya Pak. Ya. Oke deh. Oke, mungkin kita bisa dimulai ya Pak dari awal nih, karena udah ada tampilannya juga Millennium City. Dari Pak Lukas mungkin bisa menceritakan sedikit tentang proyek Millennium City itu sendiri ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Bu Vina, Bu Asya, terima kasih ya. Jadi tadi menarik sekali yang sudah dijelaskan oleh Tipinhome, Bu Vina ya. Hal-hal penting dalam membeli properti. Saya rasa ini luar biasa nih. Jadi kita mesti kasih applause ya, kasih semangat kepada yang Ibu Vina ya. Tadi yang membawakan ya. Ya. Betul ya. Jadi luar biasa. Jadi, nah, Millennium City itu adalah satu kota modern baru, kota mandiri baru ya, yang dibangun oleh developer terpercaya yang track record-nya itu sudah diakui, di mana developer ini membangun banyak development khususnya di CBD Jakarta. Ya, membangun CBD Jakarta, hunian, apartemen, office, perkantoran, bahkan mall yang mewah. Nah, untuk itu
kita melihat peluang ini, bahwa kawasan suburb di Jakarta di wilayah barat ini berkembang dengan pesat. Nah, ini yang menarik nih. Berkembang pesatnya kenapa? Dimulai dari kota-kota baru yang dibangun di wilayah barat. Kita tahu Alam Sutra. Kita tahu Gading Serpong, Semarekon Serpong. Kita tahu Lipo Karawaci. Kita tahu BSD. Dan kita adalah Next Serpong, Next BSD. Dan perhatikan, yang dibangun ini bukan skala kecil, tapi semua skala kota besar. Sampai dengan ke Citra, Maja. Dan banyak developer besar yang masuk di sana. Artinya, kaum milenial yang di usia di bawah 30 harus bisa jeli melihat peluang ini. Yang dibangun di kota-kota besar loh, perkembangan kota-kota besar di wilayah barat. Artinya nanti akan menjadikan satu ekonomi khusus. Satu perkembangan ekonomi yang luar biasa. Nah, saya langsung masuk ke poinnya aja. Ya, kalau tadi dijelaskan, kalau mau beli properti apa-apa aja. Tapi yang penting adalah prospeknya jelas. Ya, karena kota-kota besarnya sudah terbentuk. Tanya deh sama teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya rumah waktu itu mungkin 10 tahun lalu beli di BSD atau di mana. Berapa belinya? 400 juta. Sekarang harga 400 juta sudah harganya 3-4 M. Jadi properti itu bicara investasi jangka panjang. Terima kasih tadi nih pembicara yang sebelumnya nih luar biasa nih. Membuka pikiran saya jadi belajar juga nih. Terima kasih buat tim Pinhome ya. Tim Pinhome. Ya, jadi memang kalau investasi properti, pertama yang dilihat adalah developernya siapa. Itu jelas. Ya, tadi kan dijelaskan membangun proyek-proyek prestisius premium di CBD, di Sudirman. Kami pun sekarang berkantor di lantai 63 di gedung Millennium Centennial Center di Sudirman. Ya, jadi mungkin mau lihat gedung yang dibangun pengembangannya, mungkin bisa lihat sebentar kalau memang sudah disiapkan oleh tim kami. Nah ini development ini ada department office, perkantoran yang kita bangun. Semua rata-rata puluhan lantai yang kita bangun dan dimiliki. Jadi bukan cuma bangun tapi ada yang dimiliki juga. Sekarang kita berkantor di lantai 63. Kita punya kantor hampir lantai 70 lantai, kantor gedung baru. Adanya di sebelahnya di Sudirman, namanya Millennium Centennial Center. Oke, saya rasa kalau untuk developer itu yang nomor satu yang mesti dipelajari sebelum kita investasi properti. Yang kedua, Millennium City ini beda dengan kota-kota yang lain. Karena apa? Dibangun dengan mulai dari welcome entrance, di mana gerbang yang megah. Gerbangnya megah sekali, ya. Kita akan mulai dari beberapa klaster yang ada sekarang, namanya klaster pertama Alton, Carlton, Brighton, dan yang baru launching ada klaster Dalton. Dari beberapa klaster itu kita punya rumah siap huni. Nah ini cocok nih. Kalau bilang waktunya kapan? Adalah sekarang. Kenapa sekarang? Cuman waktunya memang tinggal sedikit lagi nih. Kalau pemerintah perpanjang PPN ya berbahagia. Nah kita promonya adalah kalau pembeliannya rumah jadi, kita punya rumah siap huni di klaster Alton dan Carlton. Tidak semua developer punya rumah siap huni. Kita punya rumah siap huni loh. Dan kalau mau dibilang rumahnya, materialnya, bangunannya itu premium. Bapak Ibu kalau mau lihat nanti ada tim kita yang bisa anterin ya. Jadi yang penting bukan cuma rumahnya, tapi material yang dibuat tuh bahan-bahan yang sangat premium. Contoh, saniternya seperti di Alam Sutra, Toto saniter. Kusennya aluminium, jadi perawatannya mudah. Pencahayaan cukup. Belum lagi lari ke konsep awalnya, di mana dari kawasan 1.388 hektar itu, kira-kira kurang lebih 2 kalinya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tinggal di Kelapa Gading. Jadi 1.388 hektar itu 2 kali Kelapa Gading, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ke Kelapa Gading nggak? Pernah kan? Itu 2 kalinya nanti. Nah, dari 1.388 itu hanya 50% yang dibangun. Yang 5% adalah pepohonan penghijauan. Jadi suhu udaranya sejuk, udara lebih segar. Nah, ini saya lihat ini masuk ke Millennium City. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi dari kota Millennium City itu ada kelebihan lainnya lagi, di mana punya jalan yang lebar, ya, jalan yang lebar dan yang luar biasa lagi, kita betul-betul memberi kenyamanan bagi orang yang ingin bersepeda, main sepeda, dari mulai di boulevardnya sampai ke perumahan, kita buatin khusus jalur sepeda. Di kota lain nggak ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ke sana lihat ya, tidak punya jalur sepeda.
Kalau kita jalur sepeda setengah aja dibuat, bisa dinikmatin. Dan berikutnya juga sebelahnya jalur sepeda ada jalur pejalan kaki. Setelah itu baru penghijauan. Tempat lain mungkin nggak ada. Kita punya jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda ya. Yang luar biasa lagi di jalan utamanya kita bikin underpass. Jadi seperti di luar negeri, seperti di Orchard di Singapura. Jadi ada underpass, mau nyebrang lewat underpass untuk kenyamanan dan keamanan. Ya, jadi kita punya underpass. Kota lain nggak punya juga. Kita yang punya. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang ada underpass. Selebihnya karena kita bikin kota, pasti fasilitasnya akan lengkap. Fasilitas kesehatan, pendidikan, bisnis. Karena kita di kota Millennium City akan punya 3 CBD. Karena kita memang skill pengalaman daripada developer ini kita membangun, kita kan punya hotel Ritz-Carlton, hotel berbintang 5 di Mega Kuningan, prime area. Kita punya juga hotel JW Marriott. Itu di Mega Kuningan. Disebut CBD Mega Kuningan. Karena kenapa? Disebut CBD karena apa? Ada hotel, ada office. Terus kita juga membangun hotel Ritz-Carlton di Pacific Place Mall. Ya, Ibu Bapak Ibu tahu Pacific Place Mall ya, mall grade A. Itu mallnya dimiliki oleh developer. Jadi kalau orang bilang kota Millennium City seperti apa? Lihat aja karya cipta dari gedung-gedung dari mall yang dibuat. Itu apa premium atau high end lah ya. Tapi harga rumah Millennium City nggak premium, nggak high end. Harganya disesuaikan dengan areanya. Ya pasti kita jual waktu itu Carlton kenaikannya luar biasa. Jadi tadi dari Ibu Vina ya, Bu Asia, Bu Vina menjelaskan kalau kita lihat properti itu pertama lihat investasi prospeknya seperti apa. Jelas. Dibangunnya kota, ya ini kita hadir kota Millennium City. Yang kedua, kalau mau beli properti kan artinya apa? Bisa saat disewakan atau ditempati, ada keuntungan. Tapi yang paling penting dari semuanya, ini orang yang sekarang beli di Millennium City nih, mereka kerjanya di Sudirman loh. Karena kita punya akses train, stasiun kereta cuma 3 menit. Namanya stasiun kereta Parung Panjang. Jadi banyak yang naik train. Saya sendiri juga sama. Kalau ke Millennium City naik train, nyaman trainnya. Ya naik train, nanti turun udah tengah-tengah, udah di pusat Jakarta. Tinggal kita sambung. Ya kendaraan lain atau dijemput. Jadi kalau beli properti pertama bukan cuma cara lokasi. Aksesnya. Punya public transport nggak? Kita punya public transport. Kota lain, ya mungkin ada yang punya, ada yang nggak punya. Kan Bapak Ibu tahu kan, yang punya stasiun kereta siapa lagi mungkin? Nah, nanti Bapak Ibu tahu dah. Tapi kita sudah punya Millennium City, sudah ada duluan train stationnya, stasiun keretanya. Ya, jadi itu yang saya ingin jelaskan bahwa kota kita berbeda dengan yang lain. Tadi jelas ya, pertama punya jalur bersepeda, jalur berjalan kaki, punya underpass, punya stasiun kereta, punya akses. Orang yang mau kerja, transportnya mudah. Kita punya rumah baik, tapi transportnya sulit kan, pusing juga kan. Yang penting punya transportnya mudah dijangkau. Dan yang luar biasa, kabar gembira. Ini terjadi. Dari tempat kita tahun depan hanya beberapa menit punya jalur tol in-out ada tol. Itu belum Millennium City yang buat loh. Ada tol dari satu, tolnya namanya tol Serpong Balaraja. Kalau udah punya tol nggak pusing. Lihat aja Kota Alam Sutra. Begitu tolnya ada, harganya langsung bukan naik, lompat. Ya kan, misalnya dulu beli rumah berapa? 600 juta. Tolnya jadi mungkin udah 2M. Mau bilang naik nggak bisa bilang naik. Itu mah lompat harganya dari 600 ke 2M. Jadi yang penting kita sudah mempelajari, sudah tahu bahwa kita punya akses yang luar biasa, akses jalan tol. Ya, saya rasa ya tinggal silakan mampir ke Millennium City. Ya tadi sudah jelaskan bahwa rumahnya, fasilitasnya. Jadi kalau properti itu adalah investasi untuk panjang, bukan untuk singkat. Ya, tapi yang pasti menjanjikan. Sampai saat ini investasi yang paling tepat ya properti. Tapi mesti panjang. Makanya kaum milenial di bawah 30, betul-betul. Jangan seperti saya terlambat. Udah gak kebeli kalau sekarang. Karena usianya sudah lewat dari 30. Jadi yang di bawah 30, tolong rem, tahan. Jangan lapar mata, ya. Tahan lapar mata, jangan punya keinginan, jangan punya kesenangan. Mending senang di tuanya, jangan senang di sekarang. Apalagi yang namanya traveling tuh. Jangan malam liatin tiket murah. Udah nanti punya rumah dulu. Kalau punya rumah kan enak. Betul nggak? Apalagi yang pria-pria nih.
Mau punya rumah, ya cari pasangan hidup mah nggak susah, ya kan? Cari pendamping hidup mah nggak susah. Tapi kalau kita dibikin senang tapi nggak punya tempat tinggal kan pusing. Jadi yang pertama punya tempat tinggal. Promonya, bank lagi bagus, DP-nya 0%. Ya kan? Sekarang kan DP 0%, free promisi lah, free admin lah. Jadi kalau bilang, kapan belinya? Ya sekarang waktunya. Udah nggak ada waktu lagi. Nggak pernah terjadi loh di Indonesia ini, free PPN nggak pernah terjadi. Saya aja udah usia kepala 5. Tadi saya mau bilang kepala 3 kan nggak enak juga. Masa anak saya umurnya sudah 20 lebih, saya kepala 3 kan nggak mungkin. Jadi kalau saya bilang, kalau mau beli properti waktunya sekarang. Nggak boleh nunda. Sekarang ini, udah hitung aja tadi jangka panjang. Mumpung cicil bisa panjang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, saya rasa cukup pemaparan saya ya. Karena tadi yang saya mau bawain, rupanya terima kasih sudah dibawakan oleh dari tim Pinhome ya, Ibu Vina ya, betul ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya, nanti saya dibantu oleh teman saya Pak Indra dan Pak Arnold yang bisa juga menjawab. Oh iya, satu lagi. Ini karena ditunjukkan jalan utama nih. Jalan utamanya lebar sekali nih. Ini belakang kiri ruko, belakang kanan ruko. Ini kurang lebih 50 meter nih. Ada di tempat kita, tempat lain belum ada 50 meter nih. Di daerah situ. Jadi ini jalan utamanya nih 50 meter nih. Boulevardnya nih. 34 meter, tapi kalau dari ruko ke ruko hampir 50 meter. Dan yang biru-biru ini adalah underpass ke bawah. Jadi nggak ada penyeberangan zebra cross. Yang di ujungnya itu kita nanti akan bikin pasar modern. Pasar modern juga sama, beda sama pasar modern yang sekarang. Karena kita akan bikin tempat parkir sendiri, nyaman. Nah, underpass ini setiap berapa ratus meter ada turunan ke bawah. Buat orang bawa kursi roda, buat orang tua, buat nyebrang gitu. Kan enak ya, jadi nyaman. Ya, terima kasih ya. Oke, ini perkembangan kota baru di wilayah barat ini luar biasa. Sekarang waktunya, karena yang lain-lain pada kota-kota besar pada buat di situ. Berarti developer besar, mereka jeli. Kalau jeli, ikut aja ada milenial yang udah yang berpengalaman tuh. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Lukas untuk pemaparannya. Tadi kita banyak banget dapet insight tentang Millennium City itu sendiri ya, teman-teman. Dan mungkin Pak, ini ada pertanyaan sedikit dari aku nih. Mungkin ini juga mewakilkan teman-teman millennials. Sekiranya kan tadi ada beberapa klaster ya Pak di Millennium City ini. Kalau misalkan bisa direkomendasi ini Pak buat para millennials yang baru mau pertama kali invest atau pengen membeli properti gitu. Kira-kira yang cocok tuh klaster yang mana ya Pak? Oke, tergantung. Kalau kaum milenial ini mereka uangnya udah cukup, kan kalau beli kan pasti uangnya udah cukup dong. Punya pekerjaan tetap, punya income tetap. Kalau dia mau jangka panjang ya ambil klaster yang baru launching namanya Dalton, klaster keempat. Tapi kalau orang tuanya baik, orang tuanya bisa beliin, ya beli rumah jadi ya klasternya Alton dan Carlton. Jadi pertama kita launching Alton tinggal 1-2 unit, Carlton ya tinggal ya Carlton juga kan kita punya ukuran 2 kamar dan 3 kamar. Ya 6, 10 dan 6, 12. Ini rumahnya nih Alton nih. Ini hanya 32 unit ini Bapak Ibu. Ini yang beli udah untung nih. Dulu harganya cuma 500 lebih. Sekarang udah 700 hampir 800 sekarang. Padahal kita baru 24 bulan lebih nih. Mereka udah untung banyak nih capital gain-nya. Jadi kalau mau beli, sekarang Dalton boleh. Kalau kayak milenial yang baru pertama kali mau beli, cicilnya bisa panjang. Kan rata-rata kan di bawah 30 kan berarti bisa cicil 15-20 tahun. Ya, tapi kalau gaji kan nanti kan makin meningkat, jangan lama-lama. Ya, kalau KPR, ngapain bayarin bunga ke bank? Coba aja dihitung per tahun. Itu berapa kali lipat tuh kalau punya uang, tahan dikit. Pokoknya punya rumah dulu deh, punya properti dulu, baru jalan-jalan. Jangan ditukar, jangan dibalik, jangan senang-senang dulu. Nah ini tampilan rumahnya. Ini ukuran 5x12, 60 meter. Namanya klaster Dalton. 2 kamar tidur. Ada carport. Ya. Saya rasa carportnya ini bisa 2 mobil nih. Nah ini 2 mobil nih. Tempat lain ukuran 6, mobilnya cuma 1. Ini bisa 2 mobil nih. Jadi ambil Dalton kalau mau milenial mau coba invest. Harga masih 500-an lebih lah. 600 lah kurang lebih. Tapi nggak usah khawatir, kan ada promo-promo bank. Nanti tanya lebih detail kepada tim kita ada. Oke. Developer kita diakui oleh Bank BCA. Ya, developer kita nih, bank besar aja mempercayai kita. BCA mempercayai kita. Kita pakai BCA. BTN, udah pasti percaya kepada kita. Ini bank-bank besar semua nih. BRI, tuh, saya sebutin bank-bank besar lagi. Bank lainnya nggak saya sebutin, yang penting bank-bank besar udah mendukung kita.
Oke, silakan. Oke deh, ini juga ada ijo-ijonya ya Pak kalau kita lihat, jadi masih dapat banyak sirkulasi Pengembangan. udara, betul. Ya rumah tumbuh. Betul. Biasanya kan milenial sekarang banyak nyarinya juga yang seperti itu ya Pak, masih dapat Ya, ijo-ijo penting. punya anak satu masih bisa, belakangnya dinaikin aja nanti. Kalau depan kan nggak boleh berubah tapak muka. Nanti kalau di belakang mau tapi yang luar biasa ini rumah 2 lantai nih. Rumah 2 lantai ini. Iya ya, jadi masih bisa. Kan ada developer yang bangun rumah ukuran 3 kali 10, 3 unit. Aduh, kalau kita pikir 3 kecil banget ya, ada yang lagi 4. Ada tuh saya nggak sebutinnya yang dekat sama kita tuh, lebarnya 4. Kita mah lebar 5 ya udahlah. Sebenarnya kita juga terpaksa bikin 5. Ya kan bikin 5 karena katanya sekarang nih eranya nih banyak orang supaya bisa lebih rumah size-nya agak kurang kecilan dikit, tapi harganya jangkau. Ya udah kita ikutin. Ya. Oke. Pastinya Pertanyaannya apa lagi? semua properti yang di Millennium City ini juga udah pertimbangan dari tren dan permintaan pasar juga ya Pak? Iya pastilah, milenial juga orang pinter loh Bapak Ibu. Iya. Emang Millennium City dia nggak pelajarin dulu, pasti dia udah cari informasi dulu dah. Gue mau beli rumah di mana nih? Banding-bandingin dulu kan, bener nggak? Iya banding-bandingin, sama cari pacar juga banding-bandingin. Lo cari pacar nggak banding-bandingin lo? Pasti kan banding-bandingin dulu kan? Oke deh. Siap. Nah itu dia tadi, berarti ini udah semua ya Pak, informasinya udah sangat jelas banget tentang Millennium City. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab ya Pak. Ini karena udah ada beberapa juga nih teman-teman yang udah kepo tentang Millennium City. Ya, oke deh. silakan. Aku juga mau undang Kak Vina untuk sesi tanya jawab kali ini. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini ada dari Pak Robin. Tadi Pak Robin masuknya telat, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak, lokasi Millennium City itu tuh tepatnya ada di mana sih? Oke, Millennium City itu lokasinya, saya jawab ya, lokasinya itu persisnya di daerah Parung Panjang. Di daerah yang sangat berkembang, di situ banyak developer besar. Ada akses yang mudah kalau naik dari BSD, dekat Ion ada stasiun namanya Cisauk, Intermoda. Dari Intermoda naik tren 2 kali stop, udah turun. Cisauk, Cisayur, Parung Panjang. Dari situ 3 menit ke Millennium City, dekat sekali. Tapi nanti kita ke depannya akan siapin shuttle. Shuttle dari di station sama di stasiun Parung Panjang dan di lokasi Millennium City. Iya. Itu tadi sudah terjawab ya, berarti memang. Tapi kalau mau dari Sumarekon Serpong dari SMS cuma 25 menit. Ya kalau macet sih nggak bisa bilang ya. Tapi bagus kalau macet. Artinya daerahnya berkembang. Jangan beli properti yang nggak macet. Cari yang macet. Macet berarti daerah itu berkembang. Oke deh. Berarti sudah terjawab ya Pak Robin tadi pertanyaannya. Oh ini ada pertanyaan lanjutan juga dari Pak Robin. Kalau dari Green Lake, kira-kira berapa lama ya Pak itu? Dari Green Lake ya mungkin 30 menit, 40 menit palingnya. Tergantung lah. Jakarta nih yang kita nggak tahu kan macetnya di Green Lake-nya di mana. Tapi kalau dari SMS sih kalau lancar-lancar 26 menit nyampe. Mall SMS, Sumarekon Mall Serpong. Saya tinggal di Kelapa Gading, muter-muter Kelapa Gading nggak nyampe rumah, dari satu mall Arta Gading aja ke rumah kalau lagi macet bisa 40 menit. Dari Sunter ke Kelapa Gading deket kan, bisa sejam. Jadi kalau bicara jarak, yang penting waktu tempuh. Kalau ya cuma 25 menit lah dari mall SMS-nya. Kalau dari Green Lake ya mungkin 40 menit lah ya, 40-45 menit lah ya. Iya, oke. Memang kebetulan kita juga tinggal di daerah metropolitan ya, pasti macet nggak terhindar ya Pak. Iya, macetnya di Jakarta. Di sana nggak macet. Ya macet-macet tertentu lah ya. Tapi kalau macet bagus ya, itu berkembang. Ya. Betul. Oke deh, sudah terjawab ya Pak Robin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Lukas untuk jawabannya. Mungkin next aku bisa ke Kak Vina nih. Ada pertanyaan anonimus mengenai keuntungan investasi nih Kak. Kira-kira bagaimana ya Kak cara kita bisa memaksimalkan keuntungan kalau misalkan kita mau investasi properti gitu? Oke, jadi untuk investasi properti, kita baru bisa dapat keuntungan itu jangka panjang.
Jadi jangan baru 3 tahun udah pengen dapat keuntungan. Bisa, bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi nggak maksimal keuntungannya. Jadi kayak properti atau rumah yang baru, yang tadi aku bilang, misalkan masih harga presale, masih harga awal banget, itu nanti dari harga presale ke harga tahap 1 ke harga tahap 2 aja udah kenaikannya udah cukup tinggi, udah cukup lumayan ya. Kamu mau jual, itu surat pesanannya ketika tahap 1 atau tahap 2 keluar, atau ketika rumahnya udah jadi, itu aja udah mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya belum maksimal. Mungkin ketika kamu jual 10 tahun atau 15 tahun lagi, itu akan jauh lebih besar lagi keuntungannya. Jadi untuk memaksimalkannya itu adalah jangan dijual dalam waktu dekat. Jadi jualnya nanti 10 tahun atau 15 tahun itu baru kelihatan. Terus juga ketika rumahnya udah jadi, terus kamu belum mau tempatin, itu bisa dilakukan atau bisa disewain dulu ke orang. Jadi selain kita bisa dapat capital gain-nya dari harga properti yang kita jual, kita dapat keuntungan nih ya, harga keuntungannya sama harga yang di awal kita beli, itu adalah capital gain. Dan dalam waktu sebelum 15 tahun tersebut, sebelum kamu mau jual, misalnya sebelum 10 tahun itu kamu mau jual, itu bisa kamu sewain. Dan sewain itu bisa yang bulanan, bisa yang tahunan. Kalau apartemen mungkin bisa bulanan ya. Kalau rumah mungkin bisa per 3 bulan, 6 bulan, itu dia udah mendapatkan keuntungan juga. Gitu. Jadi kalau untuk investasi properti, memang dia nggak yang cepat keuntungannya, dia jangka panjang, tapi keuntungannya itu bisa berlipat-lipat ganda. Apalagi kalau kita belinya properti yang memang di area yang sangat berkembang, yang masih baru berkembang. Kayak di Millennium City ini kan dia areanya baru, bukan baru ya, karena kalau kayak di Alam Sutra mungkin udah penuh gitu ya, di BSD mungkin udah penuh. Nah, yang tadi ini di Millennium City yang aku dapat gambarannya itu memang membangun atau membuat kota baru. Sama kayak contohnya Alam Sutra dulu, berapa harganya gitu kan. Sekarang ketika tolnya udah ada, akses fasilitas-fasilitas kayak rumah sakit, sekolah, mall itu udah mulai berdiri dan itu udah mulai rame. Harga rumahnya juga ikut jauh lebih tinggi. Oke deh. Terima kasih Kak Vina buat penjelasannya. Jadi memang untuk memaksimalkan skema sewa dan jual itu bisa kita lakukan ya Kak, sembari kita juga memperhitungkan gitu. Karena apalagi jangka panjang untuk bisa kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dari investasi properti gitu ya Kak. Oke deh. Terima kasih Kak Vina untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Bev Queen. Ini bertanya ke Pak Lukas nih, Pak, seputar Millennium City. Oke, Pak Lukas, ada? Oh, oke. Oke, silakan. Ini pertanyaannya, Millennium City sedang ada promo apa, Pak, di Desember? Wah, ini udah tertarik nih, Pak, kayaknya untuk bisa langsung investasi. Oke, terima kasih ya Bu Vina dan Bu Asya, terima kasih. Jadi promo Desember adalah promo dengan DP 0% kalau KPR. DP-nya kita tanggung, tapi tetap mesti bayar booking fee. Ya, booking fee 15 juta, 10 juta, nanti tim saya bisa jelasin lebih lanjut, namanya Pak Indra dan Pak Arnold ya. Jadi mungkin bisa langsung ditanya Pak Arnold, Pak Indra, mungkin berapa booking fee-nya? Ya, kalau DP udah pasti 0% ya, kalau KPR ya. Terus yang kedua, dari biasanya kan ada biaya free provisi atau admin ya. Nah, free PPN ini loh, ini yang luar biasa menarik nih. Kalau sampai diperpanjang ya kita ikut terus. Jadi kita jadi kalau free PPN 10% kan untung. Tapi anggap kalau free PPN ini stop di Desember karena ini belum ada tanda-tanda diperpanjang kan. Tapi kita bersyukur lah ya. Jadi kita masih memberikan promo Desember ini adalah free DP uang muka ditanggung oleh developer. Cukup bayar tanda jadi, kita proses untuk KPR-nya. Ya itu aja yang menjelaskan. Nah ini mungkin kalau boleh saya informasi, mungkin kita sebenarnya kita bisa juga menawarkan kalau misalnya dari Pinhome punya prospek-prospek buyer pembeli yang sudah ke lokasi, sudah tertarik tapi mau dapat penjelasan lebih lanjut, mau ngobrol lebih nyantai, mau nego, mau nawar, bikin acara khusus saja. Misalnya saya diundang makan di satu restoran, ya mungkin misalnya kayak di restoran sentral di Serpong atau misalnya di BSD ada satu restoran yang kita bisa pilih, kita ngobrol. Mungkin siang hari prospek-prospek dari Pinhome, Bapak Ibu kaum milenial yang mau beli, mau nanya lebih detail, boleh nanti dipikirkan. Nanti kita punya tim namanya Pak Indra dan Pak Indra ya, Pak Indra ya khususnya nangani Pinhome.
Ya kita bikin acara, nanti saya hadir. Ya, ya pokoknya nanti kalau Pino mau bikin timnya, kalau nanti memang terjadi penjualan dengan baik ya nggak usah khawatir lah kalau mau bikin acara kita juga bisa cover ya untuk biayanya. Ya jelas ya. Jadi untuk promo jelas, untuk prospeknya jelas. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk penjelasannya. Sudah terjawab ya Pak Ronaldo. Kak Bev tadi, pertanyaannya dari Kak Bev Queen. Oke deh. Ya, ini ada next question lagi Pak dari Kak Ronaldo. Ini menanyakan terkait fasilitasnya ada apa aja dan sekiranya ke depannya bisa ada penambahan fasilitas di mana gitu Pak di Millennium City. Oke, kita akan buat pasar modern. Ini setelah roundabout, itu depannya itu pasar modern. Yang di belakang itu gedung yang hijau itu parkir. Nah, kanan kirinya ruko. Ini kita berpikir akan bikin pasar modern. Kita belum bikin mall dulu, karena ke Aeon juga nggak jauh, ke Aeon Mall. Jadi gini loh, kalau kota itu, kalau yang lain udah punya ini, ya kita juga nggak bangun. Contoh, Gading Serpong, punya mall SMS. Gading Serpong kan dibangun oleh 2 developer besar, yaitu Sumarekon dan Paramount. Betul ya? Betul ya, Sumarekon dan Paramount. Tapi yang buat mall kan Sumarekon. Paramount belum buat mall. Nah, kita belum buat mall, karena kita udah deket sama BSD, nggak terlalu jauh, ada namanya Aeon Mall. Ya, tapi yang kita akan buat adalah pasar baru, pasar modern nih. Ya, di Millennium City. Nanti lihat perkembangannya, ada apa lagi ya, kita buat lagi yang lain. Tapi di sekitar situ banyak fasilitas, sudah banyak lah, banyak orang-orang usaha juga banyak lah. Ada ruko, ada sekolahan, ada masjid, banyak lah di sana. Tempat ibadah udah banyak di sana, di sekitar kita. Jadi pastinya juga mengembangkan apa yang memang bisa dikembangkan, terus di sekitarnya juga sudah ada ya Pak yang. Ya, jadi kalau kota ya sekarang udah ada yang terjadi. Kalau kota pasti akan ya sekolah, pendidikan, apalagi mungkin bank, showroom, ya pasti akan lengkap lah. Ya kedepannya nanti setelah berkembang CBD, lah namanya juga CBD. Kita kan udah ekspertisnya kan bisa menghidupkan CBD, Mega Kuningan, CBD Sudirman. Bisa bayangin nggak? Kalau di SCBD Sudirman tuh, yang banyak gedung-gedung, kalau di tengah-tengahnya nggak ada Mall Pacific Place yang kita bangun, kira-kira gimana? Kan nggak begitu rame. Tapi developer kita bikin Pacific Place Mall. Bahkan di atasnya bikin office, bikin apartemen buat orang tinggal. Memang kelasnya beda. Itu kelasnya udah ini. Tapi artinya apa? Di CBD itu hidup. Karena kita ada mall. Nah, nanti ke depannya juga sama. Nah, tapi kita rencananya Millennium City akan punya 3 CBD. 3 CBD Millennium City. Ya sekarang ya pelan-pelan lah ya. Kan kita baru 24 bulan lebih kok. Kita 2019 lah, 2018 pertengahan baru pasarin. Jadi nggak bisa bandingin dengan kota yang lain. Tapi yang pasti kualitas kita, coba aja lihat produknya, perumahan kita. Dari mulai gerbangnya pun udah kayak di Eropa. Rumahnya udah American Classic modern. Material-material yang dibuatnya juga premium. Udah kualitasnya beda bangunan. Carport dikasih carport, masuk rumah yang sekarang siap huni dikasih downlight aja dikasih water heater, downlight. Yang luar biasa lagi nih, kita sekarang hari ini lagi sibuk nih. Orang yang beli udah akte jual beli, udah langsung pakai nama yang bersangkutan yang beli. Luar biasa kan? Jadi beli di rumah City, beli klaster Alton tuh termasuk proses sertifikat, termasuk loh. Jadi mereka sekarang lagi proses nih, akte jual beli nih. Itu menunjukkan apa? Percaya orang, wah kita beli dapat sertifikat sama sendiri. Kan ada yang nunggu sertifikatnya kapan? Kita udah mulai percayain sekarang nih. Udah panggil pembeli-pembeli kita. Ratusan orang loh yang akan akte jual beli. Oke? Berarti memang terjamin banget ya Pak, pokoknya kalau misalkan. Iya, pertaruhan nama bukan terjamin. Karena proyek kita udah ada di CBD Sudirman. Coba kalau kita bikin nggak betul. Gedung-gedung kita di Sudirman, di Gatot Subroto, di Kuningan, di daerah Prime, di Simpuk kita punya apartemen juga tuh Botanika. Jadi gitu. Jadi pertaruhan nama grup kita nih kalau kita nggak jadi. Lagian kita nggak coba-coba. Kalau coba-coba kan bikinnya cuma 20 hektar. Yang dibikin kota. Artinya apa? Bener-bener fully komitmen. Nah ini luar biasa. Iya kan. Oke deh. Pasti baik lah, bagus, luar biasa. Bisa Oke, tanya apa lagi? Bisa langsung dicek juga ke Millennium City-nya dan tanya-tanya lebih lanjut lagi pastinya ya.
Boleh, datang aja. Betul. Datang aja. Boleh. Oke deh. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak, dari Kak Mas Ayu. Dia menanyakan kira-kira kalau properti baru, KPR-nya itu bisa di bank yang tidak rekanan dengan Millennium City tidak ya, Pak? Maaf, gimana? Bagaimana? Untuk properti baru, kira-kira KPR di bank yang tidak rekanan, bisa KPR di bank yang tidak berekan, yang tidak bekerja sama. Pasti banknya yang nggak mau. Karena kenapa? Bank itu akan MOU dulu dengan developer. MOU dulu karena dia akan pegang sertifikat kita. Sertifikatnya kan. Nah, kalau nggak rekanan dia mana mau kan. Tapi kan tadi udah jelas. Jaminan mutu. Jaminan mutunya apa? Jaminan yang, loh, orang developernya itu bekerja sama dengan bank-bank yang besar kok. Grup kita udah dengan BCA, dengan BTN, dengan BRI. Udah jangan dari bank-bank yang lain lagi. Tapi kita juga sama nih. Setelah terjual beli ini nih, kita akan kembangin lagi bank-bank yang lain lagi. Banyak loh pembeli dari bank-bank besar kita nih. Ada juga pembelinya orang bank nih. Ada. Begitu pembeli orang bank yang beli, tapi begitu KPR, dia carinya ke bank lain. Ya maaf nih, bukan saya promoin BCA. Ada dari bank lain yang pembeli. Jadi pembelinya itu adalah profesional karyawannya di salah satu bank. Belinya banyak. Tapi mereka berbondong-bondong lari ke BCA. Dia bilang, gua ke bank lain aja deh. Lebih murah katanya. Apalagi BCA katanya. Ya boleh-boleh aja. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya kalau nanti kita akan bikin MOU perjanjian dengan bank lain terbuka. Gitu. Betul. Oke deh, sudah terjawab ya Kak Mas Ayu. Terima kasih Pak Lukas untuk pemaparannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir banget. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Vina. Kalau kali ini tadi sudah banyak yang menanyakan soal Millennium City juga ya. Sekarang ini mungkin lebih ke Kak Vina pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya tentang tren dan kondisi properti, Kak. Mungkin tadi Pak Lukas sudah memberikan gambaran juga gitu ya dari sisi developer. Kalau dari Kak Vina sekiranya bisa ada pandangan tersendiri kah mengenai tren dan properti saat ini? Oke, kalau untuk tren properti, sebenarnya tren properti itu nggak pernah hilang. Tren properti itu selalu ada. Mungkin ada lagi hype banget, terus ada juga yang lagi menurun gitu, ada di masa-masa tersebut gitu. Tapi properti itu kayak sekarang ini memang benar waktu yang pas untuk membeli properti, untuk investasi properti. Kenapa? Patokannya gini, ketika kamu mau beli properti, kamu pengen tahu ini properti ini lagi bagus nggak ya, atau kondisinya sekarang lagi oke atau nggak. Lihatnya gampang, kamu lihat bank KPR-nya, bunganya ini berapa. Kalau memang bunga KPR sekarang aja tuh udah 5% loh, udah 5%-an, ada juga yang di bawah 5%. Apalagi kalau yang KPR sama developer, bank yang bekerja sama dengan developer gitu ya, mau beli properti, terus propertinya itu primary, bunganya itu lebih kecil lagi, dan itu adalah patokannya dari situ. Jadi emang gini, trennya memang lagi hype juga untuk pembelian properti saat ini. Dan yang berikutnya lagi adalah, kalau kamu bisa bandingin 3 tahun lalu, KPR itu bisa di bunga 8%, bisa di bunga 8,5% lah, itu bisa gitu. Sekarang udah di 5%, 3%, orang-orang yang 8% itu dia pakai bunga 8% fix 5 tahun, melihat orang yang sekarang beli rumah, bunganya 4%, bunganya 5%, ya kan berasa juga gitu. Jadi untuk melihatnya adalah di gampangnya, ini secara gampangnya dari kondisi bunga yang ditawarkan oleh banknya gitu. Jadi, dan untuk KPR atau untuk properti itu trennya akan selalu ada terus. Jadi lihat aja, developer itu pasti akan banyak mengembangkan terus, pasti ada proyek-proyek baru, proyek-proyek lainnya itu pasti akan terus berkembang. Jadi investasi properti itu memang nggak kelihatan dalam waktu dekat hasilnya, tapi dia selalu naik walaupun pelan, gitu ya. Oke deh, itu dia tadi penjelasan mengenai tren ya Kak, tren untuk properti masa kini. Nah, itu dia tadi semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Lukas dan Kak Vina dengan sangat insightful dan informatif sekali. Aku juga jadi banyak banget belajar tentang investasi dan properti, tentang trennya juga, terus kiat-kiat, tips and tricks, dan pastinya juga mengenai Millennium City itu sendiri. Dan itulah tadi pembahasan kita ya mengenai tema kita pada malam hari ini bersama Millennium City.
Nah, sekian webinar properti pada malam hari ini. Aku juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Lukas dan Kak Vina sudah meluangkan waktunya, kepada para partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan pemaparan juga dari Pak Lukas dan Kak Vina. Nah, terima kasih banyak sekali lagi, dan akhir kata, saya Azia, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan selama webinar pada malam hari ini. Sampai bertemu teman-teman semua di Properti Academy selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas, terima kasih Kak Vina, sehat-sehat Terima selalu. kasih, Zi. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, sehat selalu Pak.